قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan berdoa, mudah-mudahan hati kita terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi apapun. Kita wajib mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada titipan doa. Kita berdoa kepada Allah. Ada saudara kita yang sedang sakit, Ibu Salimah binti Salim Safar yang sedang sakit. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Ibu, kita doanya Bapak Muhajir bin Mudeham yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kemarin 40 hari. Semoga segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, mendapatkan nikmat kubur dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ibu jamaah Baitul Khadijah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita kembali rutinitas pengajian kita di minggu keempat. Mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah, istiqomah menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sambil menunggu materinya dibagikan, nanti boleh aja di belakangnya itu dicoret-coret juga nggak apa-apa ya. Tapi jangan dicoret-coret gambar. Ini kita digambar kali. Kalau anak-anak kalau dikasih kertas kan biasanya digambar gunung, pemandangan. Ya, tak ada materi, sengaja papannya udah disiapin, spidolnya, penghapusnya. Ya. Jadi hari ini kita akan masuk kepada sesuai dengan materi hari ini tentang hakikat kebahagiaan. Bu, pengen seneng nggak? Pengen bahagia nggak? Pengen apa lagi? Pengen happy nggak? Pengen kan? Ya. Makanya hari ini pasang niat. Ya. Kalau raganya di sini,
tapi ruhnya di mana-mana itu percuma. Ya, makanya pasang niat, raganya di sini, jasadnya di sini, ruhnya di sini. Yang di rumah tinggalin dulu, cuekin dulu, suaminya cuekin dulu, ya anaknya cuekin dulu, ya. Terus pakaiannya yang lagi dijemur nggak, insya Allah nggak hujan, ya terang nih, ya. Pokoknya udah fokus di sini, kita bareng-bareng ngaji, ya. Ansalaka torikon yaltamisu ilman, sahalallahu torikon ilal jannah. Siapa orang yang niatnya, ya, yang niatnya mencari ilmu Allah, insya Allah sahalallahu torikon ilal jannah, akan dimudahkan masuk dalam surga. Tuh. Makanya orang yang menuntut ilmu dari rumahnya sampai ke tempat majlis ilmu, majlis taklim, majlis zikir, itu dicatat pahalanya selangkah demi selangkah. Bagaimana yang naik motor, dihitung aja dah jaraknya. Ya, itu makanya semakin jauh rumahnya dari majlis taklim, semakin banyak pahalanya. Makanya kalau rumahnya dekat kayak ayam nih, muter dulu ya ke belakang, ke belakang, maninya tuh ke sono belakang, nah itu ya sini biar apa pahalanya banyakkan dikit gitu. Kata yang jauh banget ya, sini aja langsung. Nah gitu ya. Kalau Rasul itu datang ke masjid, jalannya pertama ke situ, tapi nanti pulangnya dia lewat jalan lain, itu sunnahnya. Nah, ibu nih naik motor, kalau pulangnya lewat situ, ya muter lewat sono. Kalau mau dapat sunnahnya Rasul, nah gitu tuh ya. Makanya orang yang menuntut ilmu, yang berzikir, kumpul dengan orang-orang, ya dengan kita dikumpul di sini, insya Allah langkah kakinya menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang nuntut ilmu itu wajib sampai dia wafat. Kan kalau kita enggak, udah nikah selesai, ya enggak, kebanyakan begitu ya. Bukan yang di sini, yang di gunung kali sana ya, ya bukan yang di sini ya. Orang yang nuntut ilmu itu Muslim laki-laki, muslimah itu wajib nuntut ilmu sampai dia wafat, sampai dia meninggal dunia. Maka udah terputus tuh, kecuali 3. 1 sodakotun jariyah, 2 ilmu yang bermanfaat, 3 anak yang soleh. Nanti kita bahas ya, gimana sih hakikat kebahagiaan itu sebenarnya. Apakah yang kebahagiaan itu yang banyak duitnya, yang rumahnya 2, yang mobilnya 4, yang motornya 2? Apakah itu hakikat kebahagiaan? Belum tentu. Biasanya yang banyak hartanya, yang banyak duitnya, kadang-kadang dia resah. Mau jalan sebentar keluar nih, dia mikirin takut kemalingan, ya kan? Ya duit gue gimana ntar ya, jadi kunci belum ya, semuanya keresahan gitu. Kalau banyak duit ya, emang wajib banyak duit kita biar ibadahnya tenang ya. Makanya kita bahas tentang hakikat kebahagiaan, kita ambil dari sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa katanya? Kalau kita pengen bahagia dunia dan di akhirat, hal-hal inilah yang harus kita lakukan. Kalau ibu pengen bahagia rumah tangganya, setidaknya hal-hal yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang nanti kita bahas itu dilaksanakan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau pengen bahagia dunia akhirat, kan kita sering doakan tuh ya, habis selesai sholat tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina. Itu artinya kita pengen bahagia dunia dan akhiratan, jauh dari siksa kubur, dari siksa api neraka. Caranya gimana?
Nah di sini ya Bu ya, kita baca ayat yang pertama Quran surat 7 ayat 96. Ya Bu, lihat di materinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya Bu, kalau pengen negeri kita ini, ya negeri ini dilimpahkan la fatahna alaihim barakatim minas sama, keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, ya syaratnya apa? Wattaqau, syaratnya yang pertama adalah amanu dan yang kedua adalah wattaqau. Artinya yang pertama beriman kepada Allah dan yang kedua takwa kepada Allah. Baru pintu langit dibuka dengan lebar-lebar, keberkahan dari bawah dari bumi itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya dua, dengan beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian sebenarnya cara kita bersyukur kepada Allah itu gimana sih? Cara kita meraih keberkahan, cara kita meraih kebahagiaan itu gimana sih? So, berkah itu apa Bu? Kita tanya jawab aja ya, jangan serius-serius. Berkah itu apa Bu? Berkah itu kalau ibu habis ngaji bawa tentengan. Oh, itu berkah. Berkah itu apa? Berkah itu kan ada gitu soalnya. Ya. Aduh, alhamdulillah dapat berkah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Jadi kalau kita bertambah kebaikan kita, berarti hidup kita jadi berkah. Itu namanya bertambah kebaikan. Nah, jadi berkah hidup kita. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebenarnya di sini ada banyak, ada 7 kalau nggak salah itu kiat-kiat untuk mencari keberkahan, mencari kebahagiaan di dunia. Saya rangkum aja menjadi 3 siang hari ini kita akan bahas. Ya, yang pertama, Bu, cara meraih keberkahan dan kebahagiaan menurut Ibnu Abbas 1. Itu ada yang bisa baca nggak? Hurufnya gundul semua ya, nggak ada harokatnya itu ya. Nah, gue nomor 1. Nah, cara meraih keberkahan, kebahagiaan menurut Ibnu Abbas, salah satu sahabat Rasulullah SAW, yang pertama adalah qalbun syakirun. Ya, ini kan sekali-kali kita harus belajar ini ya Bu ya. Nah, harap yang kita baca bergundul nih. Iya. Kan ada gurunya kemana aja kalau mau. Ya. Yang pertama untuk meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat adalah qalbun syakir. Qalbun itu apa Bu? Qalbun itu kalau bahasa anak sekarang yang gini nih, kalau foto nih. Ya kan? Selfie begini. Ya, di mana-mana. Sekarang di Sudirman itu udah mantep tuh. Orang Citayam, Bojong, Depok mainnya nongkrongnya di sono. Iya, nongkrongnya di sono jauh-jauh banget dia pada ke Sudirman. Pada cuman jalan doang begitu. Pada nongkrong doang. Foto-foto pada begini nih, kata anak zaman sekarang, hati begini nih. Ya, bentuknya qalbun syakirun. Hatinya harus banyak bersyukur kepada kalau pengen bahagia dunia akhirat. Ibu ini panas nggak Bu? Panas nggak? Nggak. Kadang begini Bu, kita dikasih panas,
ngeluh, panas banget dah. Dikasih hujan, ngeluh, hujan mulu, becek ini, agak ada ojek, ya, ngeluh nggak? Ngeluh tuh kadang kita, berarti hati kita kurang bersyukur kepada Allah. Suaminya hari ini dapat duit 30.000, diomelin, bang, mau kerja gimana, tidur baik apa? Tidur aja dapat 30.000, apalagi dia kerja. Iya, artinya apa? Hati kita harus pandai bersyukur kepada Allah kalau pengen bahagia dunia. Syukur. Nah sekarang saya mau tanya, ya, syukur itu apa? Syukur itu apa? Kita kan sering nyebut alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Syukur itu apa? Bakso malam. Ada aja yang lewat. Syukur itu apa? Syukur itu adalah ucapan terima kasih kita kepada Allah. Minimal banget kita baca alhamdulillah, hamdalah. Hadis Nabi menjelaskan, ibu, kullu amrin di balik la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara hendaklah diawali dengan basmalah. Ibu mau kerja, diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau dagang, ibu mau ngajar, ibu mau nyuci, ibu mau masak, semuanya aktivitas yang kita lakukan harus diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak diawali dengan ucapan basmalah, fahuwa aqta, maka akan terputus keberkahannya. Kagak ada berkahnya. Yang mau dagang nggak baca basmalah, terputus ya keberkahannya. Kenapa? Karena nggak diawali bismillah. Makanya harus diawali dengan basmalah. Setiap aktivitas kita bismillahirrahmanirrahim. Artinya hati kita menyambung kepada Allah. Setelah selesai aktivitas kita, kerja kita, ngajar kita, dagang kita, semuanya tutup dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil. Sama juga, ya ini mohon maaf, kalau lagi berhubungan suami istri makanya diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, bareng-bareng alhamdulillah. Supaya apa? Anak nanti yang ada di janin ini jadi anak yang soleh dan soleha, ya. Artinya kalau kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat, qalbun syakirun, hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Syukur itu apa tadi? Ucapan terima kasih kita kepada Allah. Sekarang caranya gimana? Caranya gimana? Cara kita bersyukur kepada Allah. Dijawab tuh sama ayat Ar-Rod ayat ke-13, surat yang ke-13 ayat 28. Ada yang mau baca, Bu? Yuk. Alladzina amanu wa qulubuhum bi dzikril ala bi dzikrillahi tatmainnul. Kita baca bareng-bareng, Ibu. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ini cara
bersyukur kepada Allah. Langsung Allah jelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, surat yang ke-13. Artinya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, tentram hati mereka, bidzikrillah, dengan banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, hati orang-orang yang beriman itu akan menjadi tentram. Berarti cara bersyukur kepada Allah adalah banyak mengingat Allah. Lihat Ibu redaksi ayatnya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, bentuk rasa syukurnya kepada Allah adalah banyak mengingat Allah. Bu, lihat sini Bu, alladzina amanu. Ada amanu kan? Amanu artinya beriman. Iman itu apa Bu? Iman, Percaya. Apalagi? Yakin. Apalagi? Percaya, yakin. Itu menurut bahasa. Iman itu ada 3 unsur. 1, ini gak apa-apa kan pakai bahasa Arab gini ya? Ada kan? Nah, 1, dia harus isinya itu iqraru bil lisan, tasdikun bil qalbi, wa amalu bil arkan. Ini dia mengikrarkan, ikrar dengan lisan. Tasdikun bil qalbu, membenarkan dengan hati. Qalbun, hati. Kemudian dia mengerjakan dengan perbuatan. Inilah disebut dengan iman. Kalau ketiga unsur ini enggak ada, berarti belum beriman. Cuman sini doang. Ikrarnya iya, membenarkan dalam hati iya, tapi dia enggak mengerjakan dengan perbuatan, berarti belum beriman. Makanya iman itu harus ada 3 unsur. Pertama, dia mengikrarkan dengan lisannya, kemudian dia tasdikun bil qalbi, membenarkan di dalam hatinya, kemudian dia wa'amalu bil arkan, mengerjakan dengan perbuatan. Contoh paling sering nih kita, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, kita disuruh sholat, ikrar lisan kita mau sholat. Kemudian ada turun ayat tentang sholat, kita membenarkan ayat itu. Wa amalu bil arkan, tapi kita enggak melaksanakan sholat itu, berarti kita enggak beriman kepada Allah. Padahal tingkatannya adalah iman ini paling dasar. Iman, Islam, sini ada takwa, ihsan. Iman, Islam, ihsan, takwa. Itu ada tuh tulisannya Bu, cuman nggak ini ya. Ya itu dia. Nah tulisannya ada ya. Nah cuman kepanasan sama kehujanan jadi rontok ini setnya. Nah ya, tingkatan yang paling rendah adalah kita aja boro-boro kesini ya. Kadang-kadang iman kita turun, belum naik-naik ke sini, belum naik ke sini, belum naik ke sini. Makanya tingkatan takwa itu paling tinggi. Maka orang-orang yang sering berpuasa kan tujuannya ini takwa. La'allakum tattaqun, agar supaya dia bertakwa kepada Allah. Tingkatan takwa dia takut kepada Allah. Kita baru sampai sini, baru iman doang.
belum Islam, belum ihsan, belum takwa. Jadi nggak sembarangan orang. Makanya Imam Syafi'i, ibu kalau pengen tahu doanya, Imam Syafi'i itu doanya, ya Allah, jadikan hamba termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Berarti orang yang sedikit jumlahnya. Islam itu banyak di Indonesia, tapi yang benar-benar Islam sedikit. Makanya surga walaupun luas, penghuninya nanti hanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Nggak sembarangan masuk surga, sedikit ternyata. Yang masuk neraka malah banyak. Sekarang surga sama neraka belum ada penghuninya. Seorang yang meninggal di mana? Surga nggak ada penghuninya sekarang, neraka nggak ada penghuninya. Orang-orang yang telah wafat yang meninggal di mana? Jasadnya mungkin ada di kuburan, tapi ruhnya ada yang dinamanya alam barzah. Di mana itu alam barzah? Tahu ya, kita juga belum pernah ke sana ya. Alam barzah itu seperti apa? Bu sedikit sih. Alam barzah itu seperti apa? Alam barzah itu seperti akuarium. Ibu punya akuarium di rumah nggak? Enggak. Siapa beli apa? Alam barzah itu seperti akuarium, itu ruh orang-orang yang meninggal ada di situ. Kalau orang yang mendapatkan nikmat kubur jadi satu. Kayak sekarang kita kumpul di sini nih. Itu. Tapi kalau orang yang tidak mendapatkan nikmat kubur, di luar golongannya, maksudnya gitu. Tapi orang-orang yang beriman itu kumpul semuanya, yang mendapatkan nikmat kubur kumpul jadi satu. Ngapain di situ? Dia menunggu apa? Hari kiamat. Kumpul jadi satu. Terus kondisi di alam barzah orang-orang yang meninggal, dia bisa melihat kenikmatan, ya, kenikmatan dari Allah serta azab dari Allah, dan dia bisa melihat posisi alam dunia. Artinya dia bisa melihat kondisi keluarganya yang ada di dunia. Kalau keluarganya yang di dunia itu berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa, itu orang-orang yang ada di alam barzah itu mendoakan, ya Allah jangan kau wafatkan dulu sebelum dia bertaubat. Gitu. Tuh, berarti apa? Ada koneksi kita sama orang-orang yang telah meninggal. Makanya kita yang masih hidup ini tugasnya ngapain? Bacain doa minimal buat orang-orang tua kita yang telah wafat. Jadi ibu ya, iman itu harus berikrar dengan lisannya, membenarkan dalam hatinya, kemudian mengerjakan dengan amal perbuatannya. Itu makanya syahadat itu ada di nomor berapa rukun Islam? 1. Syahadatnya rusak, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, amal-amal yang lain rusak semuanya. Kalau makanya syahadat itu ditaruh di nomor 1. Biar apa? Sholat. Kalau syahadatnya lurus, benar, sholatnya, puasanya, zakatnya, semua amal-amalan ibadah yang kita lakukan di dunia ini insya Allah akan diterima oleh Allah. Syaratnya harus syahadatnya, keimanannya harus betul-betul kepada Allah. Nah itu Bu ya tuh. Jadi iman itu ada 3 ya. Pertama ikrar, tasdik, dan aman. Ya, cara orang-orang yang beriman kepada Allah adalah banyak bersyukur kepada Allah. Dia tahu kalau banyak bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah, hati mereka orang-orang beriman akan menjadi tentram. Banyak, makanya banyak mengingat Allah. Kita lagi berdiri, duduk, berbaring, saat di kendaraan, baca apapun yang kita bisa, asal kita mengingat Allah. Kemarin saya ke Garut, hari apa itu ya, malam apa nih, di mobil nih saya zikir aja, zikir aja sebisa, istighfar.
sebelum pulang istri nelpon suruh ngisi ngaji salim, terus juga ada yang suruh ngisi, iya ada 2. Aturan saya pengen lama di sana agak lamaan, saya takut istri kangen jadi pulang dulu. Gitu artinya ya. Iya, artinya apa? Setiap segala sesuatu harus koneksinya kita kepada Allah. Artinya kita banyak bersyukur, banyak mengingat Allah kalau pengen bahagia di dunia dan di akhirat. Kuncinya satu, Bu, ya. Hati kita selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dalam kondisi kita senang, bahagia, maupun dalam kondisi kita sedang sedih, pahit, kita wajib mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hati kita akan menjadi bahagia. Banyakin bersyukur kepada Allah. Bu, kita sama-sama istighfar kepada Allah. Mungkin dari akhir balik hingga detik ini, mata ini, hidung ini, lisan ini, terutama lisan ini, tangan ini, perut ini, mohon maaf kemaluan ini, kaki ini, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita sama-sama berzikir, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita lanjut nanti ke materi nomor 2 dan nomor 3. Ya Bu, kita bareng-bareng beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita koneksiin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarin aja suaranya Bu, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah banyak mengingat Allah. Kalau pengen bahagia di dunia dan di akhirat, berarti kuncinya yang pertama, kita wajib bersyukur kepada Allah. Caranya gimana? Banyak mengingat Allah. Yang nomor 2, kalau kita pengen meraih kebahagiaan, keberkahan di dunia maupun di akhirat adalah pasangan hidup yang solehah, ya. Zaujun solihatun, pasangan hidup yang solehah. Karena di sini ibu-ibu, makanya solehah. Kalau bapak-bapak jadi pasangan hidup yang soleh. Makanya terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumahnya surgaku, baiti jannati, rumahku surgaku, terbentuk semuanya itu pasangannya soleh dan solehah. Karena ini ibu-ibu, kita bahas tentang ibu-ibu, ya. Pasangan harus hidup yang soleh. Ibu mau jadi istri yang solehah nggak? Mau nggak? Dikit banget suaranya, mau nggak? Mau Bu, ya. Jadi istri yang soleha itu, ya, kita mau masuk pintu surga dari mana aja kita udah bisa. Ya Bu, saya bacain ayatnya, ayat Quran surat 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in
Khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Ini kata Allah, Bu, ya. Wa min kulli syai'in khalaqna, kami ciptakan zawjaini, berpasang-pasangan. Coba lihat, ada langit, ada bumi, ada daratan, ada suami, ada laki-laki, ada wadon, ada anang. Bahasa mana tuh wadon? Ya, lihat, Bu, kami ciptakan berpasang-pasangan. Ujung ayatnya lihat, la'allakum tadhakkarun. Agar apa? Supaya agar kamu mengingat kebesaran Allah. Mengingat kebesaran Allah. Tujuan kita hidup berpasang-pasangan ini adalah, yang pertama itu adalah la'allakum tadhakkarun, supaya agar kita banyak mengingat kebesaran Allah. Gitu, ya. Makanya sengaja Allah ciptain ada langit, ada bumi, ada daratan, ada lautan, ada suami, ada istri. Tujuannya satu, untuk banyak mengingat kebesaran Allah. Ya, hadis Nabi pun menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri wanita yang soleha itu. Zauzaini itu, zauzun itu, ad-dunya mataun wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atu sholihah, istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Kalau pengen terwujud kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, kalau pengen terwujud keberkahan di dalam rumah tangga kita, kita harus banyak introspeksi diri kita. Kita sudahkah menjadi pasangan yang soleh atau solehah? Kalau ibu-ibu pasangan yang solehah, hadis Nabi tadi udah dibacain, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah al-mar'atu solehah, wanita yang solehah. Ciri-cirinya seperti apa? Hadisnya, Bu, yang di bawah tuh, lihat. Ya, saya hapus di sini. Ciri-ciri wanita solehah. Ciri-ciri dari wanita solehah. Pakai Indonesia aja dah. Istri yang solehah. Ada berapa poin di situ, Bu? Ya, istri yang solehah. Ada berapa poin? Ida sholatil mar'atu khamsaha. Ya, Bu, ikutin, Bu. Ida sholatil mar'atu khamsaha. Yuk, 1, 2, 3. Ida sholatil mar'atu khamsaha wa shomat syahroha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha. Nah, Bu, cukup. Ciri-ciri wanita yang soleha itu ada yang tadi Ibu baca. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ciri-ciri nanti dijelasin wanita yang soleha itu bagaimana. Qila laha, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Ciri-ciri wanita yang soleha itu seperti apa? 1, wasoma idza sholatul ma'atu. Yang pertama, dia menjaga sholat. Menjaga sholat 5 waktu wajib. Yang kedua apa, Bu? Puasa Ramadan yang wajib. 3, menjaga kehormatannya.
terakhir taat kepada taat kepada suami. Suami sendiri Bu ya. Iya, jangan suami orang. Ya, taat kepada suami. Lihat Bu, ini ciri-ciri istri yang soleh. Yang pertama, dia menjaga sholat 5 waktu. Udah Bu? Udah belum? Udah belum? udah Ini udah sholat 5 waktu jaga nggak? Jaga nggak? Insya Allah. Makanya ciri-ciri wanita yang soleha itu kalau pengen kamu masuk surga gampang banget. Kalau perempuan mah ini aja laksanain. Kalau pengen masuk, yang pertama dia menjaga sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktunya dijaga. Udah Bu? Insya Allah. Terus puasa, jaga sholat 5 waktu. Kalau perempuan sholatnya lebih baik, lebih afdol di kamar. Rumah kan segini nih, kalau sholat di sini kelihatan sama orang juga. Ya, makanya paling afdol di kamar. Boleh nggak sholat ke masjid, ke musola? Boleh nggak? Boleh, asalkan ada syaratnya. Dia itu ditemenin sama suaminya atau yang mahram, yang udah ya tuh boleh. Terus yang kedua, jangan pakai wangi-wangian. Dari ujung rambut sampai ujung kaki pakein gitu, mau sholat nih ya. Wanginya kemana-mana, dari itu musola, depan musola sampai imam ke bawah, saking wanginya ya. Nggak boleh loh ya. Wanginya udah tutup di kamar aja buat suami. Nah ya, boleh nggak sholat ke masjid, ke musola? Boleh, ada syarat-syaratnya tadi apa? Ditemani mahramnya, nggak pakai wangi-wangian dan terhindar dari fitnah. Boleh. Tapi paling afdol perempuan itu sholatnya di kamarnya, kamar ya. Itu. Kemudian puasa Ramadan kemarin udah diganti belum yang bolong? Belum. Kadang-kadang ini yang males nih kita ya. Kemarin jebol misalnya 2 minggu jebol atau seminggu dah ya, itu belum diganti sampai puasa besok nih, udah mepet baru dah tuh ya. Ini misalnya bulan besok tuh, bulan Ramadan, sebelum Ramadan apa? Roah Sya'ban ya, atau di Rajab Sya'ban baru diganti puasanya. Kalau kita ada umur, kalau kagak, nah repot. Makanya selagi kita mampu segera ditunaikan. Itu kan utang. Nih kata Rasul, kalau kita punya ada 3 hal yang harus disegerakan. 1, kalau punya utang harus dibayar. Jangan tarsok-tarsok. Kenapa? Kepake habis. Belum bayar sekolah anak, habis. Makanya segera segera, kalau ada langsung segera. Itu yang harus disegerakan. Yang kedua yang harus disegerakan, kalau ada orang yang meninggal harus segera diurusin. Iya, harus segera diurusin. Jangan nunggu 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kecuali ada memang kondisinya ya. Kalau mampu hari itu, misalnya meninggalnya siang, sorenya udah dikuburin. Kenapa? Karena ruhnya itu akan dikembalikan lagi ke jasad ya Bu. Ketika itu ruh dicabut ya, dibawa oleh malaikat, itu di langit pertama ditanya sama malaikat, siapa ini? Fulanah binti Fulanah. Track recordnya di dunia ditanya, gimana dia? Oh dia bagus, ini amalnya banyak, sering sedekah, rajin sholatnya, puasanya rajin, sunnahnya juga nggak pernah ditinggalin, kan bagus kan?
itu di langit pertama disolatin oleh malaikat 70.000 malaikat. Nggak percaya Bu? Pertanya nggak? Percaya nggak? Saya aja. Saya aja. Ntar kalau laporan lagi balik lagi. Nggak ada. 70.000 malaikat dia disolatin. Naik lagi ke langit kedua. Langit kedua bener. Sama juga kondisinya. 70.000 malaikat nyolatin si mayitin. Sampai langit ketujuh kondisinya sama seperti itu. Dan dikembalikan lagi ke jasadnya. Makanya kalau orang yang meninggal itu buru-buru dikuburin, diurusin. Ketika udah masuk jasadnya kalau yang kubur, ruhnya itu dibalikan lagi. Dia duduk begini, ngeraba-ngeraba dah. Lah, kok nggak ada bajunya ya? Iya, kalau makanya saya ngajarin sama anak-anak doa mau tidur itu Bismika Amut wa ahya. Ya, sir ya. Bismika Allahumma amut wa ahya. Kenapa amut dulu baru ahya? Karena kondisi kita tidur itu mati. Ya, walaupun ada kan dia jalan-jalan gitu, tapi matinya merem. Ada nih gitu ngigonya, jalan-jalan buka pintu gitu kan. Ada. Tapi matanya merem. Berarti kondisinya mati. Ketika kita bangun baru wa'ah ya hidup. Kayak saya ngajarin sama anak-anak itu mati dan hidup. Mati dulu baru hidup. Ya, makanya ketika ada orang yang meninggal, nah, ruhnya itu ada di situ, nyaksiin dia lagi dibacain Yasin, nyaksiin. Kemudian dia lagi di apain habis itu Yasin ini? Dimandiin, dia nyaksiin dimandiin di situ, dia ngeliat. Kemudian dikafani, dia ngeliat, tapi dia serasa kayak mimpi. Kemudian dia di yang kubur dia diturunin, dia juga nyaksiin ke sono, ngikut ke kuburan, dia sholatin, dia ada. Kemudian dikuburin, dia juga nyaksiin. Nah, pas ruhnya itu dikembalikan ke jasadnya, baru dia ngeraba-raba, wah ternyata saya bukan mimpi, beneran apa yang saya saksikan tadi. Tuh, ngeraba-raba kok cuma ini, baru lalu malaikat munkar nakir datang nanya jalan kubur. Makanya seperti itu ya, makanya amut doanya. Tapi kalau ibu mau baca Bismika Allahumma apa tuh, Bismika Allahumma ya, Bismika nggak apa-apa, ntar jadi ribut lagi. Iya, masalah doa doang jadi ribut, sama aja ya. Itu namanya doa ya. Itu Bu ya. Jadi kalau belum puasa Ramadannya dibayar, segera dibayar ya. Belum tentu kita umur kita panjang, makanya kalau yang punya utang puasa segera ganti. Nah, kalau sholatnya udah, puasanya udah, lumayan kan Ibu. Berarti ada peluang buat masuk surganya gampang. Sholat kita jaga, puasa kita udah jaga ya. Kemudian yang nomor 3, yang 4 yang rada berat. Iya nggak Bu? Iya, yang rada berat itu nomor 3, nomor 4. Makanya kila lahat khulil jannata min ayyi abwabal jannati syi'ti. Kamu mau masuk surga dari mana aja silahkan. Kalau 4 hal ini dilaksanakan. Nomor 3, dia menjaga kehormatannya. Maksudnya apa menjaga kehormatannya? Kalau di sini wahafidot farjaha, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga kehormatannya. Begini maksud kehormatannya itu, dia menjaga auratnya, dia menutup auratnya. Ketika keluar rumah, dia tutup auratnya. Ibu keluar dari rumah, dari pintu, tak saya buka. Dilihat sama orang di jalan, itu dosanya ada 3 Bu. 1, ibu udah diingetin sama suami nih, tapi tetap aja begitu. 1, dosanya buat ibu sendiri. 2, buat suami. 3, buat orang tua kita yang telah wafat.
Makanya kalau mau apa? Kalau pengen jaga orang tua kita di akhirat, di alam barzah, ya. Kalau kita sayang sama orang tua kita, berarti kita harus jaga. Jaganya dengan apa? Caranya dengan cara itu menutup aurat kita, ya. Pokoknya begitu. Ketika kita keluar dari rumah, jaga auratnya, jangan diumbar-umbar. Ibu boleh nggak pakai baju seksi? Boleh nggak? Boleh, asalkan di dalam kamar. Jangan pakai baju seksi, sono keluar, kesian bapak-bapak. Ya itu kalau yang udah nikah mah enak, yang belum nikah pusing kepalanya. Ya makanya dari itu ya boleh pakai baju seksi, boleh pakai baju terbuka asalkan di dalam kamar. Ya, ibu beli nih, beli nih di online nih. Sayang kalau nggak dipakai, pakai cuma di dalam kamar, jangan di luar. Di luar mah ditutup. Ibaratnya kayak gini bu, ibu punya permen, ya, ada 2 permennya, 1 dibuka, 1 ditutup. Kira-kira semut ngerebutin yang mana? Yang dibuka. Berarti harga yang ditutup itu lebih mahal daripada yang membuka. Dilalarin juga ya ini. Untungnya nggak bau ya permen, makanya saya ngibaratin permen. Kalau emang lain masih bau kali ya, permen kan masih wangi dah. Nah seperti itu ya bu ya. Pokoknya kalau pengen masuk surga, ciri-ciri wanita soleha ini, mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Kalau ada yang keluar rumah nggak pakai kerudungan, mohon maaf. Kalau tersinggung, mohon maaf, emang sengaja. Ya bukan, tapi ya itu artinya gitu ya. Pokoknya kalau pengen masuk surga, ciri-ciri wanita soleha adalah dia menjaga kehormatannya. Terakhir, kalau ibu pengen masuk surga, terakhir taat sama suami. berat gak bu? Berat. Makanya surga itu berat. Hadiahnya surga ya. Kalau yang taat hadiahnya surga. Kalau yang enteng mah hadiahnya kipas angin. Tuh kipas angin apa enteng. Makanya surga itu agak berat dikit ya. Pokoknya dia taat kepada udah taat belum bu? Insya Allah. Kayaknya insya Allah taat sama taatnya gimana bu? Taatnya juga nggak sembarangan taat. Taatnya kalau suaminya itu mengajarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Kalau suaminya ngajarin yang nggak bener, nggak usah ditaatin. Misalnya suaminya ngajarin apa sih pakai kerudungan, apa sih itu buka apa sudah ditutup auratnya keluar rumah, itu berarti melanggar Al-Quran dan Sunnahnya Nabi. Jangan diturutin. Bagaimana solusinya? Ngomong baik-baik sama suami. Ngomongnya baik-baik sama suami. Tutup aurat adalah salah satu kewajiban dari Allah dan Rasulnya. Taat, makanya gue taat sama suami ya. Bukan suami orang ya, suami sendiri ya. Taat sama suami. Ibu itu nggak wajib yang namanya nyuci Ntar bilangin sama suami ya. Ibu nggak wajib cuci piring, nggak wajib ngepel, nggak wajib cuci baju ya. Bilangin sama suaminya nggak wajib. Yang wajib adalah taat sama Suami. Kalau suaminya bilang cuci piring, ya cuci piring. Iya, suaminya kan nyari duit ya. Iya, tugas istri selain jaga anak yang ngurusin rumah gitu ya. Taat sama suami ini gede banget bu ya. Ganjarannya itu nggak main-main. Surga dari pintu mana aja, surga ada 7 ya, udah banyak tuh surga. Dari mana aja ibu boleh masuk asalkan 4 ini tuh dijaga. Yang pertama sholatnya, yang kedua puasanya. Udah bu, sini bu, itu mobil orang, liatin sini aja. Nah, ya mudah-mudahan kita punya mobil gitu ya. Ya, tuh taat. Ini pertama sholat, puasa, jaga kehormatan, dan terakhir adalah taat sama
suami. Pengen masuk surga? Pengen bahagia? Pengen bahagia. Kuncinya tadi berarti qalbun syakirun, hatinya selalu bersyukur kepada. Yang kedua, jadi pasangan yang soleha. Ciri-cirinya gimana pasangan soleha itu tadi nih? Dia mengerjakan sholat 5 waktu, dia puasa, dia menjaga kehormatannya, dan terakhir dia taat sama suami. Dan yang terakhir, kalau ibu pengen bahagia di dunia dan di akhirat, yang terakhir itu apa? Ini yang terakhir. Al-waladul abror, anak yang soleh dan kita punya anak laki, artinya anak laki kita yang soleh. Perempuan jadi soleha. Ya. Ibu pernah dengar hadis tentang yang kematian itu, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa bi salasin. Tadi udah dibacain. Shadaqatun jariyatun, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah waladun soleh. Waladun soleh. Nih Bu, kita akan bahas tentang waladun soleh. Waladun bahasanya pakai begini Bu. Waladun. Dun. Kalau di sini waladu, di sini doma, di sini doma tain. Di sini kalau di dalam tata bahasa Arab bilang di sini adalah isim nakiroh. Isim nakiroh itu apa? Umum. Waladun umum. Artinya umum itu apa? Kalau misalnya ibu nggak punya anak kandung, anak biologis, ya, masih ada kesempatan dari anak-anak yang lain. Maksudnya apa? Yang pertama kan waladun soleh, anak yang pakainya itu nakiroh umum, ya. Yang pertama waladun soleha ini maksudnya anak kandung. Bagaimana kalau nggak punya anak kandung? Ibu punya anak angkat. Dari sini bisa sini. Kemudian ada anak murid. Anak murid nih. Waladun pakainya nakiroh. Kalau kita nggak punya anak kandung masih ada kesempatan, ada anak angkat, ada anak murid yang mendoakan kita. Waladun soleh. Paham nggak Bu? Ya, makanya pakainya dun, nggak pakai du, tapi dun. Bentuknya nakiroh umum. Kalau kita nggak punya anak, masih ada kesempatan dari anak-anak yang lain. Nah, kita didik. Makanya kalau punya anak murid itu enak tuh jadi guru. Dia anaknya 5 misalnya, masih ada kesempatan buat didoain sama anak-anak yang lainnya, anak muridnya. Kalau anak muridnya 90, doain semuanya, enak. Nggak Bu ya? Anaknya 5 tambah anak muridnya 90, jadi 95 yang doain dia. Enak nggak? Enak. Makanya dun pakainya nakiroh umum. Anak kandung bisa doain kita, anak angkat bisa doain kita, anak murid bisa doain kita nanti ketika kita wafat. Masih ada kesempatan berarti doa-doa dari orang-orang, dari anak-anak kita. Nah, bentuknya gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana ciri-ciri anak-anak yang soleh dan soleha itu? Nah, nanti bisa ditulis gitu. Tapi sebelum kita masuk bagaimana ciri-ciri anak-anak yang soleha dan soleha, saya mau cerita. Dulu di zamannya Nabi Muhammad ada pemuda dari Yaman, tepatnya di suku kabilah namanya. Kalau itu kan, kalau Jawa itu kan ada ya suku Jawa, di Indonesia suku Sunda. Kalau di sana namanya kabilah. Kabilahnya itu kabilah Al-Qarn. Ini pemuda
tinggalnya satu masa dengan Rasulullah, tapi nggak pernah bersama Rasulullah, nggak pernah melihat Rasulullah, tapi Rasulullah dekat tahu bagaimana ciri-ciri dari pemuda ini. Hebat tuh. Ini pemuda terkenal di langit, tapi nggak terkenal di bumi pada waktu itu. Tapi sekarang terkenal juga di bumi. Di langit terkenal, di bumi terkenal. Siapa pemuda ini? Ternyata pemuda ini yang dari Yaman, dari kabilah Al-Qurn. Dia itu setiap harinya, ya Bu, setiap harinya punya ibu. Ibunya itu lagi sakit. Padahal pemuda ini pun lagi sedang sakit juga. Akhirnya disembuhkan oleh Allah. Ibunya yang lagi sakit ini pengen pergi haji. Lihat jaraknya dari Yaman ke Mekah, jauh. Kalau sekarang ada pesawat, enak berapa jam doang. Dulu dari Yaman ke Mekah nggak ada pesawat, adanya paling onta, kuda. Ya. Pemuda ini karena pemuda yang soleh, dia mikir bagaimana caranya agar si ibunya ini dengan dia bisa menunaikan haji, karena ibunya pengen pergi haji. Dia mikir gimana caranya ya biar bisa pergi haji berdua. Akhirnya apa? Dia beli yang namanya anak lembu atau di sini anak sapi. Anak sapi itu diapain? Digendong di pundak dia. Gini nih, kalau kita kambing tuh, nah jadi begini, nah dipinggul ya dia, panggul, nah dipanggul itu. Dipanggulnya kemana? Ke bukit. Capek-capek dah tuh. Ya, ke bukit. Dia naik turun bukit, gendong anak lembu itu, anak sapi. Setiap hari kerjaannya begitu. Sampai penduduk itu bilang, ya anak muda stres sekali ya. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena dia setiap harinya itu manggul anak lembu pagi sore tuh. Akhirnya apa? Akhirnya itu terbentuk badannya. Yang dulunya kurus jadi berisi. Kalau sekarang anak sekarang bilangnya nge-gym. Ya nge-gym kan supaya badannya keker. Dulu nggak begitu. Siapa pemuda ini? Mungkin ibu udah tahu cerita ini. Siapa pemuda ini? Uwais Al-Qarni. Itu dia, si Uwais Al-Qarni itu setiap hari begitu. Badannya tersusun keker. Akhirnya ibunya digendong dari Yaman ke Mekah buat pergi haji. Sampai Mekah keliling Ka'bah tetap ibunya digendong. Bekalnya dia apa tadi? Tuh, bekalnya dia taat kepada ibunya. Kalau bersyukur kalau kita punya anak yang taat sama orang tuanya. Ciri-cirinya gimana? Anak yang soleh dan solehah ini dijawab oleh Allah dalam Quran surat 17 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ciri-cirinya di sini ada 4 tuh. Anak yang soleh dan solehah. Ciri-cirinya apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Yang pertama, ciri-ciri dari anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Bu, kita berdoa kepada Allah, kita dapat anak-anak yang soleh dan solehah. Ciri-cirinya gimana Bu? Di dalam Quran itu dijelaskan waladun soleh. Di sini ada 4. Ini cetak ya Bu ya, cetak generasi-generasi yang takut kepada Allah, generasi-generasi yang taat kepada Allah. Jadiin itu, karena apa? Investasi kita, tabungan kita di akhirat, salah satunya doa dari anak yang soleh dan solehah. Ya, ciri-ciri dari waladun solehah itu di dalam Quran surat 17 ayat 23. Yang pertama,
dia menyembah kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kalau bahasa Indonesianya sih itu apa, Bu? Dia itu berbuat baik kepada orang tuanya. Terus apa lagi, Bu? Fala taqul lahuma uff. Dia tidak berkata ah. Yang terakhir apa, Bu? Wa qaulan karim, perkataan yang lemah lembut. Yang lemah lembut. Ini jadi ciri-ciri dari anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, Bu ya. Pertama, dia taat kepada Allah. Alhamdulillah. Si Amr kalau maghrib bisa dia di musolahnya deh. Ya, mau sebelum doa dia nggak mau keluar dulu tuh. Saya perhatiin. Ya, iya sebelum kan kalau bawa pas ini biasanya Allahumma antas salam, diganti sekarang Allahumma lantas jalan. Pada jalan, pada keluar musola. Ya, nih Amr makanya dia mah nungguin sampai selesai doa. Tuh, ini saya perhatiin kan anak-anak sini, saya perhatiin ini dia nih, ini. Nah, itu ada juga di pesantren. Perhatiin juga di sana. Ya, berapa nih dari kita udah santrinya yang ngeluarin di pesantren? Ada sekitar 5 orang ya. Ada si Rafa, si Anil, si Keisha, Fatih, Amil. Terus ada satu lagi, siapa ya? Lupa saya. Ada. Ya, mudah-mudahan mereka yang pesantren, anak-anak kita yang sedang mengaji di TPK juga jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ciri-ciri anak yang solehah, dia takut kepada Allah, dia taat kepada Allah. Susah, Bu, didik anak kayak gini sekarang, apalagi zaman sekarang. Kenalnya sama handphone. Jangan sampai cerita ini kita alami, Bu. Ya, di Pejaten. Ya, saya dengar ceramah dari Ustaz Yasin Madani. Pesantren tadi dipanggil sama jemaahnya, yuk ikut ke rumah. Ngapain? Udah ikut aja. Pegang tangannya. Sampai sono, sampai rumah dari jamaah itu, ternyata orang tua dari yang punya rumah itu sedang sakaratul maut, sedang diambang kematian, tapi masih ditutupin pakai satir gitu. Kata ustadznya, ngapain sih kesini? Itu udah ada yang ngaji, itu udah ada yang bacain Al-Quran. Ternyata dipegang itu masih sama bapak itu pegang. Pas dibuka hording kalau bahasa kita ya, satirnya dibuka. Ternyata yang ngaji bukan anaknya. Siapa yang ngaji? YouTube, HP. Jadi yang ngaji HP, yang ngaji YouTube, yang bacain Yasin YouTube. Anaknya di mana? Anaknya lagi di pojokan. Ngapain lagi mabar? Bocah sekarang kan mabar kan? Ya, itu lagi mabar, lagi main game. Bapaknya sedang sakaratul maut, anaknya lagi game, lagi mabar. Bukan dibacain Quran, tapi handphone yang bacain Quran. Kira-kira kalau kondisi kita begitu gimana? Nyeseknya luar biasa. Kita udah didik dari awal, orang mah ya, berharapan kita mah mereka yang bacain kita doa, mereka yang bacain kita Al-Quran saat kita sedang kritis. Pengennya begitu. Ini lagi
gara-gara kemajuan teknologi zaman sekarang yang bacain YouTube Yasin wal Qur'anil Hakim, ternyata yang bacain YouTube. Itu anaknya lagi mabar, lagi main game. Mudah-mudahan kita nggak seperti itu Bu ya. Makanya cetak generasi yang robani, generasi yang cinta Al-Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Cetak generasi ini Bu ya. Saya titip, karena 24 jam saya nggak mungkin ngawasin mereka. Ibu-ibu yang ada di rumah berperan sangat ya. Kalau ada di pesantren juga titip sama guru-gurunya, ustadz-ustadznya. Jadi generasi yang robani, yang takut kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Dia setiap hari itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Minimal banget tuh ya, minimal dia jaga sholat fardu, rajin sholat fardu. Jadi minimal banget ya, cara berbakti kepada kedua orang tua minimal banget kita ajarin mereka. Sholatnya jangan sampai ditinggalkan dari sekarang. Kalau udah gede susah ajarinnya. Itu dijelaskan tuh dalam kitab Akhlakul Banin. Kalau kita masih didik anak-anak kita sebelum balik itu masih agak mudah. Tapi kalau udah dewasa susah. Kayak kita mau ngelempengin kayu, kalau kekerasan patah. Tuh kondisi sekarang seperti itu. Maka dari sekarang, sebetulnya pendidikan Islam itu kita diajarkan dari masih di dalam kandungan, tidak diajarin sebenarnya. Saat ketika dia lahir ke dunia apalagi ya. Makanya Bu ya, nih minimal banget sholat 5 waktunya dia diajarkan ya. Yang nomor 3, dia tidak berkata wala taqul lahuma Pernah nggak Bu, anaknya disuruh ke warung berkata aja udah kagak boleh, saja udah enggak, apalagi membentak, apalagi dia ngomelin, apalagi dia malah jadi gimana ya kalau anak-anak sekarang ya, ngelawan. Berkata aja itu nggak boleh, apalagi seperti itu. Misalnya Joni ke warung, lagi tanggung, itu nggak boleh. Berarti apa? Ciri-ciri dari anak yang soleha itu atau anak yang soleh berarti sudah nggak ada kategori di situ. Maka dari itu kewajiban kita sebagai orang tua terus mendidik anak-anak kita. Berkata aja udah nggak boleh, berkata nggak boleh, apalagi membentak, apalagi menyakiti hati orang tua. Kalau ada perasaan seperti itu, buru-buru didik, maafin dia, doain dia. Ya, kalau misalnya, contohnya misalnya, anak kita itu nyakitin perasaan kita nih, ya, doain dia, didik dia, ngomong sama dia. Itu ya. Untuk apa? Untuk kedepannya, agar anak-anak kita itu menjadi generasi-generasi yang Islam. Terakhir, perkataan yang lemah lembut. Artinya perkataan yang lemah lembut itu dia itu menyenangkan hati orang tuanya. Dalam hati, senang banget gue punya anak nih yang gini, yang soleh dan solehan, rajin banget. Itu semuanya nanti akan menjadi investasi kita. Kalau kita meninggal, dia yang bakal bacain doa, dia yang nyolatin kita. Kalau keluarga kita ada yang meninggal, sebenarnya kewajiban yang mandiin, yang ngafanin, yang nyolatin, yang nguburin adalah pihak keluarga. Kalau ibu meninggal, yang wajib menyolati, yang paling afdol yang menyolati adalah suami atau anak. Kadang-kadang begini kan Bu, yang dilematisnya kita itu kalau ada orang yang meninggal,
itu keluarganya, tetangga-tetangganya emang nganterin gitu manggul. Cuma sampai musola dia nonton di pinggiran jendela, bukannya nyolatin, malah ditonton. Orang ikut nyolatin itu kan. Karena kita ngenesnya itu begitu tuh. Ya, makanya ketika nanti kita wafat, dari yang mandiin kita, saudara kita, anak kita, kemudian yang ngafalin anak kita, yang nyolatin yang jadi imamnya itu anak kita, bahkan yang turun ke liang lahat adalah anak kita. Itulah anak yang soleh dan soleh. Tugasnya sampai situ nggak ada lagi. Tugasnya apa? Doakan setiap waktu. Setelah sholat, kalau dia kangen sama kita, doain, minimal bacain Al-Fatihah. Sampai nggak? Fatihahnya nggak sampai, pahalanya sampai. Gitu pahalanya. Makanya kalau kita pengen ngirim doa, sampein niat kita ke Fulan bin Fulan, misal Fulana binti Fulana, sampein keinginan kita. Ibaratnya kayak Gojek. Ibu pernah Gojek kan? Sering ya? Ada alamatnya nggak? Ada? Bukan alamat palsu kan? Itu malah beda ting ya. Ya, bukan alamat palsu tapi alamat yang asli. Nyampe nggak? Nyampe. Sama seperti doa kita. Doa kita kalau kita khususin pada orang yang meninggal, doa kita pahalanya bakalan sampai ke tujuan. Makanya bacain ya, pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya kirimin Al-Fatihah pahalanya untuk Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulana. Semoga amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kirim itu cukup Al-Fatihah. Itu ya, Bu. Kalau pengen bahagia di dunia dan di akhirat, ada berapa Bu kuncinya? 3. 1, banyak bersyukur. Caranya banyak mengingat Allah. Kedua, menjadi pasangan yang soleha. Ciri-cirinya apa aja pasangan soleha? Ya, jaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga kehormatan dan taat sama suami. Yang ketiga, kalau pengen meraih kebahagiaan dunia akhirat, yang nomor 3 adalah al-waladul abror, anak yang soleh dan soleha. Ciri-cirinya apa Bu? Anak-anak yang soleh dan soleha. 1, dia menyembah kepada Allah. Yang kedua, 3, dia tidak berkata nah, keempat, perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan 3 itu hakikat kebahagiaan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita mampu melaksanakannya, seenggaknya kita terapkan untuk diri kita pribadi, keluarga kita, suami, anak-anak kita, dan akan timbul yang namanya baiti jannati, rumahku, surgaku, sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Insyaallah bulan depan tetap di minggu keempat. Ibu yang belum ngaji, ajak lagi teman-temannya, karena ilmu itu kita pelajari, ilmu itu wajib hukumnya kita mempelajari ilmu agama. Yang mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil pada kesempatan sore hari, siang menjelang sore hari ini. Dari saya kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Bu. Nanti kalau emang ada yang bertanya, kita tutup dulu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa kita khususkan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita yang sedang belajar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami kita yang sedang mencari rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang berupaya berusaha menjadi pasangan hidup yang soleha, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Maulana ya Ma'bud.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر والسلام سادة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم بعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا فتاه يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان في كل زمان وجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kasih sayangmu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup apalagi yang telah wafat, guru-guru kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni segala dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, orang-orang yang pernah kami zalimi, orang-orang yang pernah menzalimi kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wafatkan kami dalam husnul khotimah. Lisan ini, pendengaran ini, penglihatan ini Engkau bimbing ya Allah saat detik-detik kematian kami, mengucapkan kalimat-Mu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang taat kepadamu, taat kepada Rasulmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan anak-anak santri kami TPQ Miftahul Ulum jadi anak-anak generasi yang rabbani, yang cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu, yang taat kepadamu, taat kepada Rasulmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ifati subhana rabbul izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu Bu. Makanan di dalam banyak. Ada apa sekarang? Ada estrogen kalau nggak salah. Iya. Ya ada estrogen dulu Bu. Hai, ambil bantuin. Tuh, itu mama bantuin.